Hidup dipimpin Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak MEM. Pada hari ini kita memasuki bab 12, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar ini adalah sebuah bejana, atau mungkin sering kalian lihat guci. Nah, guci ini dibentuk dari tanah liat, kemudian dihaluskan dengan tangan yang mahir, dibersihkan dari kerikil-kerikil atau batu, sehingga guci tersebut boleh terbentuk dengan baik tanpa ada kotoran yang ada di dalamnya. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita seringkali memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita membutuhkan bantuan dari Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan oleh burung merpati. Roh Kudus akan selalu berbisik di dalam hati kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak melukai hati Allah. Oleh sebab itu, kita harus hadirkan Roh Kudus dalam hati kita. Contohnya, perbuatan daging. Perbuatan daging itu adalah hal-hal yang tidak baik, iri hati, cemar, nafsu, menyembah berhala, perseteruan, perselisihan, amarah, percideraan, kedengkian, pesta pora, sihir, kemabukan, kepentingan diri sendiri, roh pemecahan. Itulah hal-hal keinginan daging yang sering kali menguasai hati kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita, sehingga hati kita memikirkan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, seperti yang sudah kalian nyanyikan pada minggu lalu, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus menggantikan keinginan daging di dalam hati kita, sehingga di dalam hidup kita boleh mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi Allah kita. Kita perhatikan contoh yang ada di Alkitab dan ada di gambar. Itu adalah gambar Raja Saul, di mana Saul sangat membenci Daud, sehingga suatu hari dia tertidur di sebuah gua. Dan Daud pada saat itu datang untuk menemui Raja Saul. Sebenarnya Daud bisa saja membunuh Raja Saul, tetapi apa yang ia lakukan bukan seperti itu. Dia tidak menuruti keinginan dagingnya, malah dia mengasihi Raja Saul oleh sebab Roh Kudus ada di dalam hatinya. Dia hanya merobek jubahnya, menandakan bahwa pada saat itu dia menemui Raja Saul. Dia tidak menyakiti Raja Saul sedikit pun, tetapi dia mengasihi Raja Saul walaupun Saul sangat membencinya. Contoh yang nyata dalam kehidupan anak-anak sekalian yang akan menghidupkan atau mendengarkan suara Roh Kudus tidak mencontek pada saat pembelajaran maupun ujian. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak jujur, kemudian tidak berbohong. Contoh dalam kartun, kalau berbohong panjang hidungnya. Namun tidak demikian, tetapi bohong itu adalah dosa. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu adalah iblis yang melawan terhadap bisikan Roh Kudus. Tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Contoh
Tokoh yang kedua adalah Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan sehingga Tuhan angkat dia hidup-hidup ke surga. Kemudian Nuh. Nuh juga adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan sehingga ia dipilih oleh Tuhan membangun sebuah bahtera. Kemudian pada saat Tuhan memusnahkan dunia ini dengan air bah, Nuh beserta dengan keluarganya berada di dalam bahtera sehingga dia selamat dari bencana itu. Kemudian Yusuf. Yusuf adalah orang yang jujur. Dia tidak mau mencemarkan dirinya, walaupun istri Potifar merayu dia untuk melakukan perzinahan, tetapi Yusuf tidak mau. Kemudian Daniel. Pada saat itu Daniel selalu taat kepada Allah. Walaupun pada saat itu berada di tawanan, dia selalu berdoa kepada Allah. Dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja di negeri itu, tetapi dia menyembah Tuhan, Allah yang menciptakannya. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, ia berkhotbah di atas bukit, mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Apapun yang kita lakukan akan dilihat dan dinilai oleh orang lain. Untuk itu, kita perlu menjadi garam yang memberi pengaruh baik kepada orang lain. Kita harus menularkan pola hidup yang terpuji dan kudus tentunya. Kehadiran kita diharapkan dapat memberi damai sejahtera kepada orang sekitar kita. Saran kita pada hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.